Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 7 Akhlak Tasawuf memperkenalkan diri. Yang pertama ada saya sendiri sebagai moderator dan pemateri pertama yang bernama Dina Ayu Janitias, NPM 19030100025, dan ada anggota saya. Yang pertama ada Trian Nur Novarina, dan yang kedua ada Beni Mulyo Raharjo. Oke, kelompok kami di sini akan menjelaskan tentang makomat dan ahwal. Saya sendiri, pemateri pertama, akan menjelaskan tentang pengertian makomat dan ahwal. Secara harifah, makomat berasal dari bahasa Arab yang berarti tempat orang berdiri dan pangkal mulia. Makomat merupakan ungkapan jamak dari istilah makom di kalangan sufi. Menurut Al-Quraisy, yang dimaksud dengan makam adalah hasil usaha manusia dengan kerja keras dan keluruhan budi pekerti yang dimiliki hamba Tuhan yang dapat membawanya kepada usaha dan tuntutan dari segala kewajiban. Para ulama sufi berbeda pendapat tentang jenjang-jenjang dalam tasawuf tersebut. Begitu juga tentang beberapa jumlah makom. Menurut Al-Kausiairi, ada 7 makom yang jenjangnya adalah taubat waro, zuhud, tawakal sabar, dan terakhir ridho al-tusi. Memiliki format lain yaitu taubat waro, zuhud, fakar, sabar, tawakal, dan ridho. Sedangkan Al-Ghazali memiliki urutan berikut: taubat sabar, syukur, raja, khauf, zuhud, mahabah, asyik, unas, ridho. Sedangkan ahwal menurut bentuk jamak dari hal secara bahasa, ahwal atau hal memiliki arti kondisi atau keadaan. Dapat pula kita pahami, ahwal atau hal ini merupakan keadaan mental seperti perasaan senang, perasaan sedih, perasaan takut, dan sebagainya. Kemudian dalam ilmu tasawuf, hal artinya perasaan yang menggerakkan dan mempengaruhi hati yang disebabkan karena bersihnya zikir. Hal berlainan dengan makom bukan diperoleh atas usaha manusia, tetapi diperdapat sebagai anugerah dan rahmat dari Tuhan. Dan berlainan pula dengan makom, hal bersifat sementara, datang dan pergi bagi seorang sufi yang perjalanannya mendekati Tuhan. Yang B, di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam makomat ahwal. Yang pertama ada macam-macam makomat. Makomat memiliki 10 macam. Yang pertama ada taubat. Taubat adalah memohon ampun kepada Allah atas segala kesalahan yang telah dilakukan pada saat yang lampau dan berjanji dengan sungguh-sungguh untuk mengulangi perbuatan dosa-dosa tersebut dan dibarengi dengan melakukan kebajikan yang dianjurkan oleh Allah. 2. Zuhud. Zuhud adalah sebagai suatu sikap melepas diri dari ketergantungan terhadap kehidupan duniawi dengan mengutamakan kehidupan ukhrawi. Dan yang ketiga ada sabar. Secara bahasa, sabar berarti tabah hati. Secara istilah, sabar adalah suatu keadaan jiwa yang kokoh, stabil, dan konsisten dalam pendirian. Selanjutnya, yang keempat ada waro. Secara harifah, waro berarti soleh, menjauhkan diri dari perbuatan dosa atau maksiat. Yang kelima ada takrir. Farq adalah tidak menuntut banyak dan merasa cukup dengan apa yang telah diterima dan dianugerahi oleh Allah, sehingga tidak mengharapkan atau meminta suatu yang bukan haknya. Yang keenam ada tawakal. Secara harifah,
Tawakal berarti menyerahkan diri secara umum. Tawakal adalah keteguhan hati dalam menggantungkan diri hanya kepada Allah, serta berhenti memikirkan diri sendiri dan merasa memiliki daya dan kekuatan. 7. Ada ridho atau rela. Secara harfiah, ridho berarti rela, senang, dan suka. Secara umum, ridho adalah menerima dengan rasa puas terhadap apa yang dianugerahkan Allah. Begitu penjelasan pengertian dan macam-macam makomat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Trian Nurnafarina. Kepadanya saya persilahkan. Pergi, datang dan pergi bagi seorang sufi yang perjalanannya mendekati Tuhan. Yang B, di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam makomat ahwal. Yang pertama ada macam-macam makomat. Makomat memiliki 10 macam. Yang pertama ada taubat. Taubat adalah memohon ampun kepada Allah atas segala kesalahan yang telah dilakukan pada saat yang lampau dan berjanji dengan sungguh-sungguh untuk mengulangi perbuatan dosa-dosa tersebut dan dibarengi dengan melakukan kebajikan yang dianjurkan oleh Allah. 2. Zuhud. Zuhud adalah sebagai suatu sikap melepas diri dari ketergantungan terhadap kehidupan duniawi dengan mengutamakan kehidupan ukhrawi. Dan yang ketiga ada sabar. Secara bahasa, sabar berarti tabah hati. Secara istilah, sabar adalah suatu keadaan jiwa yang kokoh, stabil, dan konsisten dalam pendirian. Selanjutnya, yang keempat ada waro. Secara harfiah, waro berarti soleh, menjauhkan diri dari perbuatan dosa atau maksiat. Yang kelima ada takrir. Farq adalah tidak menuntut banyak dan merasa cukup dengan apa yang telah diterima dan dianugerahi oleh Allah, sehingga tidak mengharapkan atau meminta suatu yang bukan haknya. Yang keenam ada tawakal. Secara harfiah, tawakal berarti menyerahkan diri secara umum. Tawakal adalah keteguhan hati dalam menggantungkan diri hanya kepada Allah, serta berhenti memikirkan diri sendiri dan merasa memiliki daya dan kekuatan. 7. Ada ridho atau rela. Secara harfiah, ridho berarti rela, senang, dan suka. Secara umum, ridho adalah menerima dengan rasa puas terhadap apa yang dianugerahkan Allah. Begitu penjelasan pengertian dan macam-macam makomat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Trian Nurnafarina. Kepadanya saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trian Nurnafarina, NPM 1903011127. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Dina Ayu. Yang keempat, waro. Secara harfiah, waro berarti soleh, menjauhkan diri dari perbuatan dosa dan maksiat. Yang kelima, fakir. Fakir adalah tidak menuntut banyak dan merasa cukup dengan apa yang telah diterima dan dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak mengharapkan atau meminta suatu yang bukan haknya. Yang keenam, tawakal. Secara harfiah, tawakal berarti menyerahkan diri. Secara umum, tawakal adalah keteguhan hati dalam menggantungkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta berhenti memikirkan diri sendiri dan merasa memiliki daya dan kekuatan. Yang ketujuh, ridho atau rela. Secara harfiah, ridho berarti rela, senang, dan suka. Secara umum, ridho adalah menerima dengan rasa puas terhadap apa yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedelapan, mahabbah. Mahabbah berasal dari kata ahabah, yahibu, mahabatan, yang berarti mencintai secara mendalam. Mahabbah adalah cinta abadi kepada Allah yang melebihi cinta kepada siapapun dan apapun. Yang kesembilan, makrifat. Secara bahasa, makrifat berasal dari kata arafah, yarifu, makrifat, yang artinya pengetahuan dan pengalaman. 10. Istiqomah. Menurut Kiai Ahmad, istiqomah berarti tekun, telaten, terus-menerus, dan tidak pernah bosan untuk mengamalkan apapun yang dapat diamalkan. Selanjutnya yang kedua yaitu macam-macam ahwal. Macam-macam ahwal dalam ilmu tasawuf sebagai berikut. 1. Muhasabah atau mawas diri dan muraqabah atau waspada.
Muhasabah adalah sebagai upaya untuk meneliti diri sendiri dengan cermat apakah segala perbuatannya dalam sehari-hari telah sesuai atau bertentangan dengan ketentuan Allah. Sedangkan muraqabah adalah meyakini bahwa Allah mengetahui segala pikiran, perbuatan, dan rahasia dalam hati, yang membuat seseorang menjadi hormat, takut, dan tunduk kepada Allah. 2. Raja, berharap, dan khauf, takut. Raja adalah berharap atau perasaan hati yang senang karena menanti sesuatu yang diinginkan. Menurut ahli sufi, khauf adalah suatu sikap mental merasa takut kepada Allah karena khawatir kurangnya pengabdian. Itu tadi materi yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Beni. Baik, saya Beni Melharjo akan melanjutkan materi tentang macam-macam ahwal. Selanjutnya ini hub atau cinta. Hub adalah kecenderungan hati untuk memerhatikan keindahan dan kecantikan. Yang keempat yaitu sauq, rindu, dan uns atau intim. Sauq adalah kerinduan yang ingin bertemu dengan Allah. Uns adalah sifat selalu berteman, tak merasa sepi. Kemudian yang kelima adalah tumak nina. Tumak nina adalah rasa tenang, tidak ada was-was atau khawatir, tidak ada yang mengganggu perasaan dan pikiran, karena ia telah mencapai tingkat kebersihan jiwa yang paling tinggi. Selanjutnya ini musyahadah, atau secara harfiah musyahadah adalah menyaksikan dengan mata kepala. Secara terminologi tasawuf, musyahadah adalah menyaksikan secara jelas dan sadar apa yang dicari Allah Subhanahu wa taala, atau menyaksikan terhadap kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya ini materi tentang perbedaan dan persamaan maqamat dan ahwal. Menurut para sufi, maqam ditandai dengan kemapanan, sementara justru mudah hilang. Maqam dapat dicapai seseorang dengan kehendak dan upayanya, sementara hal dapat diperoleh tanpa adanya daya dan upaya, baik dengan menari, bersedih, bersenang-senang, rasa cekam, rasa rindu, rasa gelisah, atau rasa harap. Sesuai dengan penjelasan tersebut, hal yang memberikan Allah ialah bisa berubah dan hilang, sementara maqam hanya bisa didapat dengan cara beramal, usaha keras yang dilakukan secara kontinu dan tidak terputus. Merupakan inti kajian dari ajaran tasawuf. Dapat dialami oleh para sufi, dilakukan secara kontinu, dapat dialami oleh para sufi, dapat dilakukan secara kontinu dan tidak terputus-putus. Maka bisa didapat seseorang hamba setelah ia membersihkan jiwanya dari segala sesuatu yang bisa membuatnya melalaikan Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan, yang pertama, dari pemaparan di atas yang berkaitan dengan maqamat dan ihwal, dapat ditarik kesimpulan berikut. Pertama adalah maqamat adalah hasil kesungguhan dan perjuangan terus-menerus dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan yang lebih baik. Macam-macam maqamat. Yang pertama tobat, zuhud, sabar, warok, fakr, tawakal, ridho, mahabbah, ma'rifat, dan istiqomah. Dan ahwal adalah kedudukan atau situasi kejiwaan yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba pada suatu waktu, baik sebagai buah dari amal soleh yang mensucikan jiwa. Macam-macam ahwal. Yang pertama muhasabah atau mawas diri, dan muraqabah atau waspada. Selanjutnya yakni roja atau berharap, dan khauf atau takut. Ketiga hub atau cinta, sauq rindu, dan uns intim. Kemudian tumak nina musyahadah.